ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Kitabul Kabair dan kita sudah sampai kepada dosa besar yang ke-30 ya. Dosa besar yang ke-30. Dosa yang besar yang ke-30 ini adalah memakan bangkai, darah dan daging babi. Memakan bangkai, darah dan daging babi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu adalah kotor. Thayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, berkenaan dengan masalah makanan, dalam Islam mempunyai aturan-aturan, dan seperti yang pernah saya sampaikan kepada antum semuanya, bahwasanya Islam ini adalah agama yang mengatur segala urusan duniawi pemeluknya. Duniawi dan ukhrawi itu diatur oleh Islam. Kalau boleh kita katakan bahwasanya Islam mengatur kehidupan manusia mulai dia dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Maka di dalam masalah makanan pun Islam sudah mengaturnya dengan aturan-aturan yang jelas. Mengaturnya dengan aturan-aturan yang jelas. Apalagi ini berkenaan dengan masalah makanan, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh kita juga untuk melihat kepada apa yang kita makan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, falyanzuril insan ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya, apa yang dia makan. Dan di dalam Al-Qur'an juga diberikan kepada kita panduan. Apa panduannya? Ya, apa panduannya? Halalan thayyiba. Halal lagi baik. Dan di dalam Al-Quran juga ada panduan fakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Maka salah satu yang menjadi panduan di dalam Islam adalah adab makan dan minum di dalam Islam. Yang pertama sekali adalah memastikan bahwa makanan yang akan kita makan adalah makanan yang halal. Berkenaan dengan masalah makanan halal ini yang menentukan adalah agama, syariat yang menentukannya, dan bukan manusia yang menentukan ini halal, ini haram. Tetapi Islam sebagai agama yang sempurna menetapkan mana-mana yang dihalalkan dan mana-mana yang diharamkan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau seandainya kita mencoba untuk membandingkan antara makanan yang halal dan makanan yang haram, kira-kira makanan yang banyak yang mana? Yang halal atau yang haram yang banyak? Yang halal yang banyak. Kebanyakan makanan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di muka bumi ini, yang Allah berikan kepada kita, itu lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Yang haram ini sedikit sebenarnya. Di dalam ayat ini disebutkan 3. Apa itu? Pertama adalah bangkai. Dan semuanya sebenarnya yul ikhwah wal akhwat, larangan-larangan yang Allah larangkan kepada manusia itu semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Ya, itu semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Bukan berarti bahwa
Islam itu mengekang keinginan manusia untuk makan makanan. Tidak, sama sekali. Allah mengharamkan satu makanan untuk dimakan oleh manusia, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah untuk kebaikan manusia tersebut. Ketika Allah misalnya melarang untuk makan yang namanya bangkai, karena jelas bangkai itu akan mendatangkan yang namanya penyakit. Dia mati dalam keadaan darah tidak keluar misalnya, dan di dalam penelitian dikatakan bahwa sesungguhnya darah yang tidak terkeluar itulah yang akan menjadi penyakit bagi manusia. Dan otomatis kalau sudah menjadi bangkai, ianya sebenarnya busuk juga itu. Maka ayyuhal akhwat, dalam masalah makanan ini Islam sudah memberikan aturan kepada kita. Dan Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar binatang tersebut yang akan kita konsumsi itu tidak mati dalam keadaan sebagai maitah. Islam mengajarkan bagaimana sembelih. Dan bahkan Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sembelihan kita. Di dalam hadis dikatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha falyuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah sudah mengajarkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Maka kalau seandainya kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Kalau seandainya kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Falyuhidda ahadukum syafratah, hendaklah seseorang di antara kalian mempertajam pisaunya, wal yurih dzabihatahu, agar binatang yang dipotongnya ini, disembelihnya ini bisa merasa tenang. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu kepada kita bagaimana caranya agar binatang yang akan kita konsumsi ini tidak menjadi maitah. Di antaranya juga adalah mungkin dengan berburu. Berburu juga diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat berburunya dengan benda-benda yang tajam yang bisa melukai dan mengeluarkan darah. Sedangkan benda-benda yang tumpul itu tidak diizinkan kita untuk berburu dengan benda-benda itu. Kalau seandainya ada orang misalnya yang mengambil batu besar, kemudian ada apa biasanya yang biasa diburu ya? Rusa. Tahu rusa ya? Rusa misalnya kayak kelinci. Kemudian dari atas itu kita lempar dengan batu yang sangat besar, dia mati karena itu tidak diizinkan juga karena tidak terkeluar darahnya. Makanya Islam sudah mengaturnya sedemikian rupa. Ya, sebelum kita memanah ataupun sebelum kita menembak misalnya yang akan melukai binatang tersebut, diwajibkan sebelum itu untuk mengucapkan apa? Bismillah, agar akhirnya dia menjadi sesuatu yang tidak bangkai ataupun dia menjadi sesuatu yang halal. Bahkan Islam mengatur kalau seandainya kita memanah seekor binatang misalnya, kemudian binatang itu lari, kemudian kita dapatkan dia mati di air, tetap dianggap sebagai bangkai. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dia mati dikarenakan anak panah yang kita tembakkan ke dia, ataupun dia mati dikarenakan air. Ya, lemas misalnya. Ini semuanya diatur oleh Islam, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Masalah makanan. Ini yang pertama. Yang kedua, dam ataupun darah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya orang makan darah? Ayyuhal ikhwah, sebenarnya hati-hati makan makanan yang nampak seperti hati. Ya, karena biasanya ada orang-orang nakal, ya, orang-orang nakal ataupun dia tidak mengerti syariah. Ketika misalnya disembelih yang namanya hewan itu, biasanya sih kebanyakannya lembu. Itu diambil darahnya, kemudian dimasak sehingga dia menjadi kental begitu, dikasih garam, kemudian dikasih bumbu, itu dijual. Dia persis seperti hati. Makanya hati-hati dengan hati yang palsu. Ya. Hati-hati. Tapi boleh dibedakan ya. Itu boleh dibedakan. Oke. Kalau hati yang biasa tidak terlalu lembut ya. Ini tapi hati-hati karena terkadang orang kalau seandainya, apalagi kalau malam-malam misalnya kan makan, kita sudah tidak tahu lagi ini apa yang kita makan, makanya hati-hati. Dam, ini yang tidak boleh. Selanjutnya adalah daging babi. Ya, daging babi ini yang disebutkan. Daging babi, dan saya kira jelas sekali yang dinamakan dengan daging babi itu ya tidak ada lagi selain yang kita kenal. Ya babi gitu kan. Tidak ada nama lain kan babi itu. Ya, kalau di Jawa kan ada namanya celeng, ada namanya
babi. Ada beda. Kalau celeng itu kebanyakannya adalah babi hutan. Tapi kalau babi ya babi yang ini kan. Itu semuanya adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, bukan itu saja. Para ulama juga memberikan kepada kita sebuah panduan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzinabin minas sima'. Semua binatang, binatang buas yang mempunyai taring, yang mana dia berburu dengan taringnya. Dia berburu dengan taringnya dan dia berburu dengan kukunya. Maka itu semuanya juga masuk dalam kategori yang diharamkan. Ya, ada binatang punya taring. Tetapi punya taring, tetapi dia tidak berburu dengan taringnya. Saya kira kalau kita lihat kambing, dia punya juga gigi taring kan, tetapi dia tidak berburu dengan taring tersebut. Maka yang seperti itu tidak diharamkan. Tetapi binatang yang mempunyai taring, mempunyai kuku, yang mana dia berburu dengan taring dan kukunya, maka ia masuk dalam kategori yang diharamkan. Ya, yang diharamkan. Selanjutnya di dalam hadis juga dikatakan, ada beberapa binatang yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Maka ulama memberikan sebuah panduan juga, kaidah, bahwasanya semua binatang yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh dikarenakan dia adalah binatang-binatang perusak, maka itu juga haram untuk dimakan. Itu panduan yang diberikan oleh Nabi, oleh para ulama. Panduan selanjutnya yang diberikan oleh para ulama adalah apa? Ada binatang-binatang yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Seperti apa misalnya? Ular disuruh untuk dibunuh. Yang dilarang untuk dibunuh, semut, katak. Semut, katak. Maka para ulama mengambil sebuah kaidah. Kaidahnya apa? Semua binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka dia juga haram untuk dimakan. Kenapa haram untuk dimakan? Bagaimana mau memakannya kalau seandainya dibunuhnya saja sudah diharamkan? Nah, ini para ulama menyatakan demikian. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya di dalam gula saya ada semutnya? Ya. Tercampur sudah. Kalau niatnya bukan untuk makan semut, dan termasuk, maka para ulama mengatakan itu tidak mengapa. Tapi kalau niatnya memang makan semut, ini yang tidak boleh. Tapi saya kira tidak ada yang mempunyai keinginan untuk makan semut di sini. Ini adalah kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama. Kenapa ulama memberikan kaidah-kaidah seperti itu? Harus halal, harus thayyib. Karena pertama, ada ungkapan yang mengatakan kamu adalah apa yang kamu makan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya apa, Bang? You are what you eat. Artinya apa? Kamu adalah apa yang kamu makan. Menurut penelitian para ulama, ada sifat-sifat binatang yang berpindah kepada manusia dikarenakan manusia itu suka memakan makanan itu. Jadi kalau ada orang yang suka makan kambing, ada sifat-sifat kambing yang pindah kepada manusia. Kalau ada orang yang suka makan ayam, ada sifat-sifat ayam yang pindah kepada manusia. Karena itulah, walaupun kita mengatakan kenapa Allah mengharamkan yang namanya babi, ya kan? Padahal biasanya ada orang yang mengatakan karena ada kuman pita itu ya, pita cacing pita, ya cacing pita. Bagaimana kalau seandainya cacing pita itu hilang? Apakah dia bisa menjadi halal? Tetap tidak. Karena kenapa? Ada sifat-sifat daripada binatang itu yang memang pertama tidak sesuai yang lainnya, sehingga jangan sampai ada sifatnya yang diwarisi oleh orang-orang yang memakannya. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama. Karena memang sebagian sifat kita muncul daripada apa yang kita makan. Muncul dari apa yang kita makan. Orang yang banyak makan ikan, ya sifat-sifat ikan ada sama dia. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama. Makanya ulama sangat perhatian dengan yang dinamakan dengan makanan yang halal lagi thayyib. Cuma yulikhwa wal akhwat, begini. Ada enggak yang dinamakan dengan makanan sunnah? Saya mau tanya dulu, biar kita pahami bersama. Ada enggak yang dinamakan dengan ini makanan sunnah, ini makanan tidak sunnah? Bagi saya pribadi, makanan itu kembali kepada kebiasaan satu kaum. Makanan itu
kembali kepada kebiasaan satu kaum. Orang Indonesia yang mulai dari kecil makannya nasi, pagi, siang, malam, sampai besar pagi, siang, malam. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan, jangan makan nasi, kita makan makanan sunnah. Apa itu? Pagi hari makan kurma. Bisa begitu? Tidak. Pagi hari makan kismis, makannya roti. Orang Indonesia itu kalau makan roti itu dianggap seperti makan appetizer itu ya. Tetap akan makan nasi setelahnya. Maka tidak seperti itu cara kita mengatakan bahwasanya makanan pokok itu bisa dirubah sedemikian rupa. Karena yang dinamakan dengan makanan itu kembali kepada kebiasaan kaum tersebut selama ianya tidak melanggar syariat. Halal dengan thayyib tadi. Halal dengan thayyib. Seperti misalnya di Singapura ini, ada orang yang terbiasa makan roti. Jangan sampai minta langsung diganti besok ganti dengan kurma ya. Itu tidak. Makanya segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya bukan sunnah, tetapi itu hukumnya adalah mubah. Ya, ini menjadi kaidah ini. Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Bukan sunnah. Sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi. Contohnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka makan kambing. Dan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan kambing, yang paling disukai adalah bagian mananya? Pehanya. Jangan sampai setelah ini ada orang yang mengatakan makan peha kambing adalah makanan sunnah. Ketika misalnya Bang Nu misalnya bawa kambing kan ke belakang, dia beri sama saya, Ustadz, makanan sunnah. Saya tak boleh makan. Karena ada hal yang menjadikan saya tidak bisa makan. Itu bukan makanan sunnah, bukan makanannya yang sunnah, tetapi yang perlu untuk diperhatikan di sini, yang sunnah itu adalah cara makannya Nabi. Makanannya itu kembali kepada masing-masing tempat. Ya, kecuali memang kalau seandainya Nabi katakan, misalnya apa? Misalnya berkenaan dengan masalah kurma ajwa, Nabi memang sampaikan. Nabi mengatakan man tasabbaha bisam'i tamaratin min tamrati ajwa, itu kan ada. Kalau yang ini memang dia sunnah, oke? Tetapi kalau seandainya Nabi tidak pernah katakan apa-apa dan itu adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh mengatakan bahwa itu ianya adalah sunnah, tetapi itu hukumnya adalah mubah, ayyuhal ikhwah. Hukumnya adalah mubah. Karena jangan sampai ada orang yang balik dari umroh misalnya, di sana makannya biryani, pulang ke sini harus makan biryani, tiap hari biryani. Kenapa? Inilah makanan sunnah yang orang Arab makan. Ini adalah kesalahpahaman. Makanya saya katakan bukan makanannya yang dilihat, tetapi cara makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita untuk mengambil sunnahnya di situ. Cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan apa yang dia makan itu kembali kepada individu masing-masing. Karena mungkin ada makanan yang boleh dimakan oleh seseorang, ada makanan yang mungkin menjadi mudarat untuk orang lain. Karena itulah ya akhwat, dalam adab makanan, selain dianya dipastikan bahwa ia adalah sesuatu yang halal, thayyib, maka yang kedua adalah jangan pernah mencela makanan. Ya, jangan pernah mencela makanan. Kalau seandainya makanan itu memang adalah makanan yang Anda tidak suka, tidak perlu dicela, tinggalkan saja. Tapi kalau seandainya memang Anda suka makanan tersebut, silahkan dimakan. Jangan pernah mencela makanan. Karena memang akhirnya makanan antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Ya, berbeda. Saya kurban tahun lalu ada beberapa teman-teman yang dari Bangladesh datang ke Batam. Ya, mereka ingin sekali memasakkan nasi biryani untuk masyarakat. Saya karena dia datang dengan sukarela, saya siapkanlah apa yang kalian perlukan. Kami perlu panci besar, saya siapkan semuanya. Dia masak. Setelah masak, dia katakan ini adalah biryani yang paling enak. Tetapi diberikan sama orang Indonesia. Ini banyak sekali katanya jamunya ini. Mereka malah tidak bisa makan. Rempahnya terlalu banyak.
Karena itulah ya ikhwan, saya katakan masalah makanan pokok itu kembali kepada masyarakat. Ya, masyarakat jangan dipaksakan untuk dirubah. Selama itu adalah sesuatu yang halal lagi thayyib. Dan kalau seandainya kita tidak mampu untuk memakannya, tinggalkan, jangan dicela. Jangan dicela. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Diberikan dan disodorkan dob oleh siapa? Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika dia dapatkan dob, tahu dob ya? Biawak. Ya, walaupun terus terang saya katakan biawak sini dengan biawak sana beda. Dob diberikan oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna la na'kulaha." Kami tidak terbiasa makan ini. Kalian silakan makan. Kami tidak terbiasa makan ini. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah adab ketika kita makan. Di samping itu ada adab-adab yang lainnya dalam kita makan. Yang selanjutnya adalah jangan makan dengan alat-alat makan yang terbuat dari emas ataupun perak. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang makan dengan benda-benda ataupun alat-alat makan dari emas dan perak, maka sama saja dia telah mengobarkan api neraka di dalam perutnya. Ini berlaku untuk siapa? Laki-laki dengan wanita. Jadi laki-laki dengan wanita. Jangan sampai ada yang mengatakan kan emas boleh untuk wanita. Tetap dalam masalah makan, wanita tidak boleh makan dengan emas, ya alat sudu garpu ataupun pinggan yang terbuat dari emas, tetap tidak boleh. Wanita boleh berkenaan dengan emas ini untuk memakainya, tetapi tidak untuk sebagai alat makan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, ada beberapa adab juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebelum makan kita membaca apa? Bismillah. Makanya di dalam hadis dikatakan, ya gulam samillah, baca bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan, wa kul biyaminik. Kemudian makan makanan yang terdekat dengan kita. Apa yang ada di hadapan kita. Di sini strateginya harus tahu cari tempat yang bagus. Jangan sampai di hadapan kita hanya ada sambal aja. Kasihan kan? Ya, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasi ambeng hati-hati, ya, karena ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada larangan ayo ikhwah. Ini yang banyak kita tidak pedulikan. Ada sebenarnya larangan untuk menyantap makanan yang terlalu panas. Ya, itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Larangan untuk menyantap makanan yang terlalu panas, ya, karena dianggap tidak layak. Sebagaimana juga terlalu dingin juga tidak boleh sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini beberapa adab ketika kita akan makan. Dan yang terakhir sekali, ayo ikhwah wal akhwat, jangan lupa seperti yang saya sampaikan pada waktu kajian Riyadhus Shalihin, setelah makan ucapkan apa? Alhamdulillah. Setelah minum ucapkan alhamdulillah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula lahu. Artinya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Nerakalah yang lebih pantas untuknya. Pertanyaannya kan tadi, kenapa kita perlu untuk mencari makanan yang halal lagi thayyib? Karena makanan haram yang dikonsumsi oleh seseorang dan akhirnya dari makanan haram yang dikonsumsi itu tumbuh menjadi daging, daging itulah yang akan menjadi tempatnya adanya di mana? Di neraka. Neraka tempatnya. Dan yang dinamakan dengan haram ini ada dua yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah zatnya, yang kedua adalah prosesnya. Ya. Pertama adalah zatnya, yang kedua adalah prosesnya. Maksudnya bagaimana? Zatnya, pastikan bahwa yang kita makan zatnya adalah zat yang halal.
Itu dulu dipastikan itu. Zatnya adalah zat yang halal. Ya. Dan kalau boleh hindarkanlah sesuatu yang menimbulkan kewaswasan. Hindarkanlah sesuatu yang bisa menimbulkan ketidakpastian. Ya, yang biasanya dinamakan dengan mushtabihat. Ya, kalau seandainya memang masih banyak makanan-makanan yang lain, makanlah makanan yang sudah pasti jelas halalnya daripada harus mempertanyakan makanan-makanan yang mushtabihat. Ustaz, boleh tidak makan buaya? Seolah-olah tidak ada makanan lain selain buaya. Ya kan? Ini agak aneh. Bertanyanya ada boleh tidak makan? Seolah-olah memang tidak ada makanan lain. Ya. Padahal Masya Allah, ayam ada, bebek ada. Ini semuanya yang jelas-jelas halalnya. Ini tidak dipertanyakan. Yang dipertanyakan sesuatu yang tidak jelas. Ustaz, bagaimana hukum makan kelelawar? Ini kan artinya selama masih banyak sekali, saya katakan tadi, antara yang halal dengan yang haram. Makanan apa yang paling banyak? Yang halal masih banyak. Jadi pastikan kehalalannya. Zat itu pastikan. Pastikan. Terkadang juga ada orang yang bertanya, bagaimana hukum makan misalnya cacing, ya, ulat bulu, belahal. Kalau belalang kan jelas di dalam hadis ada, ya, termasuk al-jarad. Al-jarad itu dia termasuk binatang yang sama dengan hukumnya ikan, tidak perlu untuk disembelih kan. Ya, ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi selama ada makanan-makanan yang memang bagus untuk disantap, santaplah makanan-makanan yang memang ada. Tidak perlu mencari makanan-makanan yang aneh-aneh. Ya, tidak perlu mencari makanan-makanan yang aneh-aneh. Ya. Tupailah, apalah, Masya Allah. Jadi itu pastikan bahwa zatnya halal. Ya. Kecuali memang sudah tidak ada jalan lain. Ini pun yang tiga yang saya sebutkan tadi itu, maita, dam, lahmul khinzir, itu diperbolehkan kalau dalam keadaan terpaksa. Tetapi perlu untuk kita ingat bahwa yang dimaksud keadaan terpaksa itu adalah kalau seandainya kita tidak dapat makanan, kita mati. Dan kalau seandainya pun kita dapat makanan tersebut, tidak boleh dalam keadaan kenyang. Ya, alhamdulillah gitu kan. Tidak boleh. Ya. Itu dikarenakan apa? Ya ikhwah. Karena memang itu yang dinamakan dengan keadaan terdesak. Terdesak. Tetapi selama kita bisa mendapatkan makanan yang halal, zatnya halal, makan. Saya kira masih lebih banyak yang halal zatnya dibandingkan yang haram zatnya. Burung boleh tidak burung? Boleh. Ya. Ada burung yang tak boleh. Burung apa? Ya, burung elang. Yang karena dia mempunyai kuku. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita pastikan. Zatnya dulu. Zatnya. Setelah kita mengetahui zatnya, bahwa ianya adalah sesuatu yang halal, maka yang kedua adalah prosesnya. Penting juga. Zatnya oke, tetapi prosesnya dengan mencuri, jadi haram juga. Ya kan? Zatnya Masya Allah halal, tetapi prosesnya mencuri, tetap. Atau kebalikannya, zatnya haram, prosesnya sesuai dengan syariat. Misalnya saja menyembelih babi memakai bismillah, tetap tidak akan menjadi halal itu. Tetap tidak akan menjadi halal. Walaupun pakai bismillah, tetap tidak akan menjadi halal. Maka yang pertama zatnya pastikan halal. Yang kedua prosesnya. Bagaimana kita mendapatkan itu barang. Jangan sampai dengan mencuri, ya. Setelah kita dapatkan, misalnya pastikan bahwasanya kita mengucapkan bismillah. Ketika kita menyembelihnya, pastikan mengalir darahnya. Pastikan dia mati ketika kita sembelih.
Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu tadi, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang zatnya haram ataupun prosesnya dari sesuatu yang haram, kemudian makanan tersebut akhirnya tumbuh menjadi daging, energi, menjadi apalah misalnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging tersebut tempatnya yang pas adalah di mana? Neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hadis selanjutnya adalah, ya mohon maaf ya, bukan saya yang sampaikan. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Man laiba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa damih. Barang siapa yang melakukan permainan dadu, tahu dadu ya? Dadu itu, ya. Maka seolah-olah ia telah membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh muallif membawakan hadis ini? Membenamkan tangan ke dalam daging babi dan darah babi itu adalah membenamkan tangan kita ke sesuatu yang haram. Maka itu disamakan dengan main dadu. Maka hukum main dadu adalah haram menurut hadis ini. Banyak ulama yang mengatakan salah satu yang menyebabkan ianya diharamkan dikarenakan lebih dekat dengan yang namanya perjudian. Biasanya orang kalau sudah seperti itu ada saja judi-judinya. Ya, saya pasang 10 lah, saya pasang 5 lah, itu walaupun kecil-kecil ya tetap judi namanya. Ya. Mencoba untuk peruntungan. Kemudian yang kedua, lebih daripada itu juga adalah buang waktu tanpa sesuatu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Ini berkenaan dengan masalah makanan dan minuman di dalam Islam, ya. Makanan dan minuman di dalam Islam. Cuma saya akan tambahkan adalah bahwa salah satu juga adab dalam makan dan minum. Ketika kita makan dan minum, perlu kiranya kita untuk duduk. Ini ya, duduk ketika makan dan duduk ketika minum. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berdiri. Ya, itu adalah merupakan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk minum sendiri ataupun makanan, kalau boleh jangan ditiup. Bukan jangan, kalau boleh ya, memang dilarang untuk ditiup. Ya, dilarang untuk ditiup. Dan kalau bisa untuk minum, usahakan mengambil napas dari luar kemudian minum. Wallahu taala alam. Ini beberapa kaidah ataupun adab di dalam makan. Ini dosa yang ke-30. Dosa yang ke-31. Tapi saya kira insyaallah orang Islam yang memang betul-betul kuat keislamannya, insyaallah, ataupun ada iman di dalam dirinya, dia pasti tidak, istilahnya itu, tidak akan makan makanan-makanan ini dengan kerelaan hati. InsyaAllah dia tidak akan makan itu. Ya, dan orang Islam biasanya yang masalah makanan ini lebih strict daripada minuman. Ya, lebih strict daripada minuman. Saya masih ingat dulu itu ketika pertama kali berangkat ke Mesir. Ya, melalui Singapura ini saya naik dengan Masralit Tayaran Egypt Air itu. Jadi Egypt Air ketika diberikan makanan itu, orang-orang mintanya halal food, halal food. Masya Allah, permintaannya itu halal food, halal food. Tetapi ketika sudah sampai kepada pembagian air, mintanya semuanya arak. Saya bilang ini halal food, tapi mintanya air yang ini. Di situ saya ambil kesimpulan bahwa dalam masalah ini orang Islam kalau makan, Masya Allah. Tetapi kalau dalam masalah minum, kadang-kadang tidak perhatian dalam masalah minum. Seolah-olah kalau makan dan minum itu bukan satu paket. Baik. Ini berkenaan dengan masalah makan dan minum, daging babi tadi itu, kemudian bangkai. Tapi ada bangkai yang diperbolehkan. Ya, ada bangkai yang diperbolehkan. Bangkai apa itu? Bangkai ikan. Ya, kalau bangkai ikan itu tidak perlu disembelih. Kalau ikan itu tidak perlu disembelih.
Makanya saya pernah itu heran dengan sebuah tayangan di video menyembelih ikan, apa itu kemarin itu, ikan lele disembelih dari atasnya. Saya bilang Nabi sudah menyatakan tidak perlu disembelih ikan, malah dia sembelih ikan. Ikan bilis disembelih? Oh, tidak bisa juga kalau terlalu banyak ikan bilis. Makanya ikan tidak usah disembelih, langsung aja dimatikan. Wallahu taala alam. Baik. Hadis dosa besar berikutnya adalah dosa besar yang ke-31. Tidak bersuci setelah kencing. Tidak bersuci setelah kencing. Taib, ayolah wal akhwat. Dalam masalah kebersihan, Islam itu memberikan kepada kita panduan yang sangat-sangat jelas. Di dalam Al-Quran dikatakan wa thiyabaka fatahhir. Ya, maka hendaklah bajumu engkau sucikan ataupun bersihkan, dan bersihkanlah pakaianmu. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Dan kalau kita mencoba untuk mengkaji berkenaan dengan Islam dan hubungannya dengan kebersihan, maka kita akan dapatkan bahwa Islam ini adalah merupakan agama yang sangat pembersih. Agama yang sangat pembersih. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, kalau kita melihat buku-buku ataupun kitab-kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu, baik itu adalah buku-buku fikih atau bahkan buku-buku yang di mana di dalamnya dikumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya bab pertama yang ada di dalam buku itu adalah bab apa? Taharah. Bab taharah. Artinya bab taharah apa? Bab bersuci. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama kebersihan dan kesucian. Ini yang pertama. Yang kedua, umat Islam itu memang tidak bisa hidup tanpa air. Kalau boleh saya katakan demikian. Karena kenapa? Kita wudu dengan air. Mandi juga demikian. Bahkan untuk bersuci semuanya memakai air. Kalau seandainya memang tidak ada air, barulah terpaksa kita berpindah. Tetap selama ada air, maka selama itu kita wajib untuk mempergunakannya. Maka itu ayolah wal akhwat, saya katakan sangat susah untuk mendapatkan yang namanya Islam itu tidak memperhatikan yang namanya kebersihan dan kesucian. Karena itu menjadi ciri khas daripada seorang Muslim, kebersihan dan kesucian. Bahkan kalau seandainya ada orang yang malas pergi mandi misalnya, Nabi juga memerintahkan kepada kita paling tidak seminggu sekali mandi, yaitu hari Jumat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan kepada kita mandinya itu pagi dengan petang. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mandi dalam setiap hari itu pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, membersihkan dirinya 2 kali. Ya, dan itulah yang menjadi contoh bagi kita ayolah wal akhwat. Maka kebersihan itu adalah merupakan ciri khas daripada seorang Muslim. Maka tidak salah kiranya kalau seandainya Nabi juga mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan. Ya, kesucian itu adalah bagian daripada keimanan. Dan di dalam Islam kita diperintahkan untuk senantiasa membersihkan 2 hal. Yang pertama, membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran yang nampak. Ya. Dan yang kedua, membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Bertaubat berarti dia mensucikan hatinya dari dosa-dosa. Dan bersuci yang kedua itu mutahhirin, artinya membersihkan dirinya dari noda-noda yang nampak di dalam tubuhnya. Islam mengajarkan kepada kita cara membersihkan dari kotoran itu. Misalnya dan dalam Islam itu dibagi 2 yang namanya najis. Ya, ada najis yang nampak, ada najis yang tidak nampak. Najis yang tidak nampak biasanya dibersihkan dengan apa?
berwudu, mandi, ya. Kalau seandainya yang nampak-nampak itu ya langsung dibersihkan dan disucikan. Orang misalnya terjilat anjing misalnya kan, maka Nabi sudah menyatakan kepada kita cara membersihkannya bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru inaya hadikum idza walaqa alaihil kalb ay yaksilahu sab'i marratin ulahunna biturab." Ya. Kesucian tempat bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, hendaklah dia mencucinya selama 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah memang menjadi ciri khas daripada kaum muslimin, kebersihan dan kesucian. Salah satu yang sangat dianjurkan di sini adalah apa? Bersuci setelah buang air. Bersuci setelah buang air. Dan buang air itu sendiri ada adabnya yang Islam sudah tetapkan. Pertama misalnya, ada buang air tersebut ketika masuk ke dalam toilet hendaklah mendahulukan kaki kiri. Mendahulukan kaki kiri sambil membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kalau seandainya ianya dilakukan di tempat yang terbuka, kalau seandainya, saya kira di zaman Nabi tidak ada toilet khusus ya. Jadi kadang-kadang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu buang air, mohon maaf, di tempat yang terbuka. Maka Nabi juga memberikan kepada kita contohnya, adabnya. Apa itu? Menjauh dari pandangan manusia. Menjauh dari pandangan manusia. Jangan sampai di pinggir jalan sudah. Jangan. Menjauh dari pandangan manusia. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu senantiasa membawa, kalau seandainya dia mau buang air, dia biasanya membawa semacam tombak, kayu, tetapi seperti tombak. Itu untuk, menggali. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buang air. Kemudian setelah itu ditutup kembali. Dan Nabi itu, karena dia tidak ada tempat, tidak ada ruangan khusus ya, dia akan menjauh dari manusia. Dia akan naikkan bajunya kalau seandainya memang dia sudah menjauh dan sudah mau duduk. Selanjutnya, ya wal khawat, ada larangan untuk menghadap kemana? Kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika kita buang hajat. Ini memang adalah merupakan adab-adab yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membuang air, setelah buang air bersuci. Bersuci dengan apa? Dengan air. Bersucinya dengan air. Ini yang lebih afdal, lebih utama. Kalau seandainya tidak ada air, maka boleh bersuci dengan apa? Dengan benda-benda selain air seperti batu. Tapi tidak boleh dengan tulang ataupun kotoran. Tulang kenapa dilarang dengan tulang? Kenapa dilarang untuk bersuci dengan tulang? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia adalah makanan untuk saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Kenapa? Kenapa tidak boleh bersuci dengan kotoran? Biasanya kan, mohon maaf ya, tai kambing itu kalau sudah lama menjadi keras juga, seolah-olah seperti batu. Kenapa tidak boleh bersuci dengan itu? Karena kotoran tidak akan pernah bisa membersihkan kotoran. Kotoran tambah kotoran yang tambah kotor. Ya. Kotoran tambah kotoran adalah tambah kotor. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang saat ini banyak sekali yang meremehkan yang namanya bersuci dari kencing. Banyak sekali. Kencing saja sudah selesai tanpa dicuci, dibersihkan, ya, tanpa dibasuh, tanpa dicuci sama sekali. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan itu banyak terjadi. Pertanyaan mungkin yang muncul adalah, boleh tidak kencing sambil berdiri? Sekarang hampir kebanyakannya toilet di mana-mana ya berdiri. Ulama menyatakan boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali kencing sambil berdiri, walaupun Aisyah mengingkarinya. Karena itu kan kalau tidak salah disampaikan oleh Hudzaifah. Hudzaifah pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing sambil berdiri.
Aisyah radhiyallahu anha mengingkarinya dan dia mengatakan barang siapa yang pernah mengatakan bahwa Nabi pernah kencing sambil berdiri, maka dia telah berdusta. Tetapi para ulama mengatakan apa yang dilihat oleh Hudzaifah itulah yang dia ceritakan, apa yang dilihat oleh Aisyah itulah yang dia ceritakan. Dan Nabi Hudzaifah melihat radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri itu bukan di dalam rumahnya tapi di luar. Maka ada ulama yang mengatakan boleh, tetapi duduk tetap lebih afdal dibandingkan berdiri. Tetapi yang menjadi yang menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah bersuci setelah kita kencing. Maka perlu kita bersuci setelah kencing. Kenapa? Kebanyakan orang-orang diazab di kuburan dikarenakan dia tidak bersuci dari kencingnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melalui 2 kuburan. Ya, 2 kuburan. Ketika sampai di 2 kuburan tersebut, tiba-tiba kudanya atau untanya Nabi ini berhenti, tidak mau bergerak. Ya, kemudian yang bersama dengan Nabi kalau tidak salah pada saat itu adalah Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada 2 kubur yang disiksa. Ada 2 kuburan yang disiksa." Dan ini merupakan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mendengarkan orang-orang yang disiksa di dalam kuburnya. Bismillah. Ada 2 kuburan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Al-Abbas bertanya, "Wa hal yu'adzabani fi kabir?" Ya Rasulullah, adakah keduanya ini diazab karena dosa besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Sesungguhnya keduanya diazab dan tidaklah dia diazab karena dosa besar menurut manusia. Menurut manusia itu adalah hal yang biasa. Menurut manusia itu adalah hal yang biasa. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara itu adalah perkara yang sangat besar. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Menurut manusia dia tidak diazab dengan dosa yang besar itu. Apa dosanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulih." Kuburan yang pertama ini karena dia tidak bersuci dari kencingnya. Hati-hati dengan kencing. Biasanya kalau kencing, ya mohon maaf, buang air besar itu agak berbeda sedikit dengan kencing. Kalau kencing biasanya orang lebih meremehkan sehingga kencingnya di sembarang tempat. Makanya Nabi itu berkenaan dengan buang air kecil ini banyak juga aturannya. Termasuk diantaranya jangan kencing di bawah tempat berteduhnya orang-orang. Ya, karena otomatis orang yang kencing di bawah berteduhnya orang-orang atau tempat lalu lalangnya orang-orang, semua orang akan mengazab dia, melaknat dia. Siapa ini yang kencing di sini? Yang kencing di sini. Banyak-banyak orang-orang yang lalu di situ cium baunya, pasti semuanya melaknat ataupun mengazab orang yang kencing di situ. Itu semuanya dikatakan. Makanya Nabi dalam masalah kencing ini memang sangat keras aturannya juga, ya. Dan orang diazab di dalam kubur salah satunya dikarenakan apa? La yastanzihu min bauli, tidak bersuci daripada kencingnya. Menganggap biasa yang namanya kencing tersebut. Bentar ya. Oke. Jadi itu tidak ada ya berkenaan dengan masalah kencing ini memang sangat berat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu penyebab seseorang itu diazab di dalam kuburnya karena apa? Karena dia tidak membersihkan kencingnya. Dan banyak orang yang terlalu meremehkan masalah kencing ini. Habis kencing saja sudah selesai, pergi lagi. Habis kencing, begitu aja. Paling tidak, kalau seandainya ada tisu, itulah menjadi pengganti air. Kalau memang tidak ada air, kalau seandainya memang masih ada air, ya bersucilah dengan air.
Kalau seandainya tidak ada, tisu insya Allah masih diperbolehkan oleh para ulama. Ya, yang kedua, dia diazab karena apa? Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimati. Sedangkan kuburan yang kedua yang diazab oleh Allah, di dalam kuburnya orang itu adalah orang yang batu api. Tahu batu api ya? Yang senantiasa mengadu domba, yang mencoba untuk menjadikan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya akhirnya bertengkar ataupun berkelahi. Provokator. Kalau bahasa kerennya sekarang provokator. Ya, inilah orang-orang yang mencoba untuk menjadi batu api di antara saudara-saudaranya sehingga terjadi permusuhan di antara saudara-saudara tersebut. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diazab di dalam kubur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ayyuhal ikhwah, berkenaan dengan masalah kebersihan, memang kadang-kadang kita sedih. Kesedihan kita karena apa? Kadang-kadang yang kita lihat bahwa negara-negara yang tidak berasaskan Islam jauh lebih bersih daripada negara-negara yang berasaskan Islam, ataupun mayoriti penduduknya adalah Muslim. Itu kadang-kadang kita sedih. Padahal asas kebersihan itu adalah merupakan ajaran Islam, bahkan menjadi ajaran inti di dalam Islam. Tetapi kaum muslimin sendiri tidak memperhatikan masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, sebelum saya tutup pada malam hari ini, ada pengumuman ya, ada pengumuman berkenaan dengan berkenaan dengan salat Jumat esok. Disampaikan kepada seluruh jemaah bahwa esok tidak ada salat Jumat di pusat Muhammadiyah. Ya. Bahwa besok tidak ada salat Jumat di pusat Muhammadiyah. Dan saya kira seluruh masjid, ya, seluruh masjid tidak ada, dan itu adalah sudah menjadi sebuah pengumuman resmi dari dari MUIS, Majelis Agama Islam Singapura. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam wabah, ya, dari berbagai macam musibah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, insyaallah. Tayyib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun berkenaan dengan pengajian-pengajian, insyaallah akan menyusul pengumumannya. Mungkin esok sudah tidak ada juga ya. Akan menyusul pengumuman lah berkenaan dengan pengajian-pengajian yang di Muhammadiyah, apakah ianya ditutup atau dilanjutkan. Syukran. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.